Ustadz, orang sakit itu kan susah ya kalau mau sholat, keluar masuk kamar mandi, berwudu dan sebagainya. Kira-kira buat meringankan boleh nggak orang sakit itu sholatnya dijamak dan dikosor? Boleh nggak orang sakit sholatnya dijamak? Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang sakit itu tidak mendapatkan keringanan untuk tidak sholat. Dia wajib sholat. Tapi kalau dia nggak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Ketika dia nggak bisa duduk, boleh sambil berbaring, gitu ya. Tapi berbaringnya miring menghadap kiblat. Karena apa? Karena menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Nah, kalau dia nggak bisa berdiri karena sakit, oke. Dia nggak bisa ruku karena sakit, oke. Tapi selama dia masih bisa, maka sholatlah. Baik, masih ngomongin orang sakit. Ustadz, orang sakit itu kan susah ya kalau mau sholat, keluar masuk kamar mandi, berwudu dan sebagainya. Kira-kira buat meringankan boleh nggak orang sakit itu sholatnya dijamak dan dikosor? Boleh nggak orang sakit sholatnya dijamak sama dikosor? Jawabannya nggak boleh, ya. Sebab yang namanya kosor tuh Pak, zuhur, asar, isya kan 4 rakaat tuh pada dikurangi 2 jadi tinggal 2 rakaat, itu namanya kosor. Jamak ya harusnya sholat zuhur, asar di waktunya, tapi bisa asarnya ditarik ke zuhur atau zuhur ditarik ke asar. Itu namanya jamak. Nah, baik jamak ataupun qashar itu tidak berlaku bagi orang sakit. Kenapa? Karena para ulama ya ketika melihat jamak dan qashar untuk orang sakit, melihatnya ke Rasulullah. Beberapa kali dalam kehidupan Rasulullah itu beliau pernah sakit juga. Ya, bahkan kalau dihitungin lumayan sering juga sih sakit beliau. Dari yang sakit-sakit ringan aja sampai sakit yang nggak bisa bangun. Tapi dari semua hadis terkait dengan kondisi lemahnya Rasulullah ketika sakit, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan beliau menjamak apalagi mengqashar karena sakit. Belum pernah ada kasusnya. Kalau kita disuruh shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Di sini pentingnya Pak, menjamak sholat gara-gara sakit boleh enggak? Lihat Rasulullah, pernah enggak gara-gara sakit Nabi menjamak? Enggak pernah. Pernah enggak gara-gara sakit Nabi mengqashar? Enggak pernah. Terus kenapa ente jamak? Kenapa ente qashar? Ya, bukankah dalam agama Islam itu Allah kasih keringanan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kan begitu ayatnya. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak ingin memberatkan kamu dalam agama. Oh iya, itu ayat Qur'annya benar. Cuman kalau diterapkan jadi orang sakit menjamak atau mengqashar, perlu dilihat dulu SOP dari Nabi. Ya, standar operasional prosedur. Ada nggak Nabi pernah menjamak gara-gara sakit? Nggak ada. Pernah nggak Nabi mengqashar gara-gara sakit? Enggak. Nah, sehingga asumsi yang mengatakan boleh jamak boleh qashar gara-gara sakit itu terbantahkan dengan sendirinya. Begitulah para ulama, sedalam itu mereka menjaga agar sholat itu jangan digampangin. Nah, kecuali nanti ada para ulama di kalangan mazhab Hambali, ya. Nah, khusus mazhab Hambali ini Pak adanya di Saudi. Orang-orang Saudi itu rata-rata mereka bermazhab Hambali dalam bab keringanan sholat. Mereka termasuk yang paling menggampangkan
menggampangkan. Contoh, gara-gara hujan sholat di jamak. Teman saya kuliah di Yaman. Di sana para ulamanya begitu, Pak. Hujan jamak, hujan jamak, hujan jamak, gitu ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Ya lihat dulu apa yang menjadi masyaqqah. Ya memang sih di zaman Nabi pernah kejadian ya. Jamaah para sahabat sudah kumpul di Masjid Nabawi mau melakukan sholat maghrib, tiba-tiba turun hujan, petir, badai, ngamuk. Lalu Nabi bilang, yuk habis sholat maghrib kita langsung sholat isya, gitu ya. Itu hadisnya sahih, sehingga habis sholat isya mereka pulang, gitu. Tapi itu kejadian cuma sekali-kalinya, gitu. Nah sehingga nggak bisa dijadikan dasar asal hujan jamak, itu nggak bisa. Ya kita lucu aja Pak, maghrib gerimis, ya jamak gitu. Ntar nggak ada sholat isya. Itu di mazhab Hambali begitu Pak. Di mazhab Hambali. Maka Bapak kalau ngelihat ada orang dikit-dikit jamak, Hambali itu kayaknya dia. Nah Syafi'i nggak mengenal konsep model kayak gitu. Termasuk juga dalam masalah tadi sakit. Kalau ngaji sama ustadz keluaran Saudi, pasti cara berpikirnya persis seperti mazhab Hambali. Apa? Sakit? Oh ya sudah, jamak aja. Gitu ya. Apa? Sakit? Udah kosor aja gitu. Karena dia pakai dalil umum bahwa Allah tidak akan memberatkan kamu, gitu ya. Termasuk Pak, jamak kosor untuk orang perjalanan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kenceng Pak. Kalau masafatul qasar belum terpenuhi nggak bisa kita jamak kosor. Nah tapi sebagian kalangan, nggak semua, sebagian kalangan di Saudi itu mengatakan bahwa pokoknya begini, kalau kita ada masalah di perjalanan, udah nggak apa-apa jamak aja, gitu. Jamak aja Pak. Jadi dari sini nih Pak ya, mau ke masuk Jakarta kan macet tuh Pak, macet nih jamak, macet jamak, gara-gara macet di jamak Pak, gitu ya. Nah di Jakarta kapan sih kagak macet? Tiap hari macet Pak, ya kan. Di Jakarta kapan sih kagak hujan? Tiap hari hujan, emang musim hujan, ya kan. Apa kita jamak tiap hari? Enggak. Baik, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk orang sakit tidak ada jamak, tidak ada qasar. Tapi bagaimana dengan keringanan? Masa nggak ada keringanan sama sekali? Ada. Keringanannya yaitu begini, kan sholatnya 4 rakaat. Nah, bacanya jangan panjang-panjang, ya. Bacanya jangan panjang-panjang. Sakit baca Al-Baqarah, iya kagak bisa. Baca aja ayat yang pendek, karena sakit kan. Ruku sujud kagak usah lama-lama, itu keringanan. Nggak harus kita baca yang panjang-panjang ayatnya, sujud yang lama sampai jidatnya hitam, nggak usah, pendek aja, gitu kan. Satu. Yang kedua, nggak harus di awal waktu juga, kan itu cuman afdalnya sholat di awal waktu. Boleh nggak kita sholat di tengah waktu atau di akhir waktu? Boleh nggak? Boleh. Yang penting belum habis waktunya. Nah, saya kasih contoh nih Pak. Sholat zuhur itu kan waktunya pas masuk waktu zuhur. Kalau sekarang ini jam 12 lewat 23 ya. Oke. Kalau asar jam berapa Pak? Azan asar jam 3 lewat lewat 24, jam 15 lewat 24 gitu ya. Artinya Pak, jam 3 sore sekarang ini Pak di Jakarta, jam 3 sore udah asar apa masih zuhur? Masih zuhur, ya kan? Boleh nggak kita sholat zuhur jam 3? Boleh, apalagi orang sakit. Nah ini kesempatan. Jadi kalau emang sakitnya rada-rada berat, mau sholat 5 waktu agak susah, jangan dijamak,
karena nggak ada dalilnya, tapi boleh dijamak suri. Suri itu kayak jamak tapi bukan jamak. Jadi sholat zuhur nggak usah di awal waktu, dipentokin sampai menjelang habis waktunya. Jam 3:15. Itu belum asar, Pak. Karena asarnya jam 3:24. Di situ itulah dia sholat zuhur 4 rakaat. Biar pas salam, Assalamualaikum warahmatullah, nggak lama dung asar. Kan orang sakit nggak harus ke masjid, ya udah langsung sholat asar aja. Tapi zuhurnya 4, asarnya 4. Jangan baca Yasin, jangan baca Al-Baqarah, kuliah sama kulhu aja. Itu keringanan, dan keringanan yang sangat zahir boleh. Nah, kalau kita pengen ke masjid, mau sholat yang lama berjamaah, ya itu tentu lebih utama. Tapi jangan orang sakit. Ya, orang sakit sholat di rumah aja, ngapain ke masjid? Ya, sholat di rumah jamak suri. Itu. Wudunya gimana Pak Ustadz? Nah, gini saya kasih tahu, ya. Kalau kamar mandi kita nih rata-rata di Indonesia, Pak, kamar mandinya model yang basah-basahan. Sebab orang Indonesia kalau mandi pakai shower pilek. Mandi pakai shower pilek. Tapi kalau pakai gayung enggak, jebur. Itu kagak pilek. Tapi kalau pakai shower pilek gitu. Lu kenapa pilek? Mandi pakai shower, pilek gua. Kayak berasa mandi hujan, katanya begitu kan. Jadi konsep kamar mandi kita ini rata-rata kamar mandi basah. Kalau kamar mandi basah, lumut. Kalau lumut, licin. Kalau licin, jatuh geledak pala duluan. Orang sakit, Pak, masuk kamar mandi licin, udah. Nah, biar kita nggak usah bolak-balik kamar mandi, ya, bolehlah berwudunya nggak usah di kamar mandi, boleh di tempat tidur aja, ya. Terus gimana? Basah dong tempat tidurnya? Ya enggak juga. Kan yang namanya wudu nggak harus pakai keran. Kita aja selama ini karena kebiasaan, kalau keran kagak ngocor, kagak mau wudu, ya kan? Sebenarnya kita bisa saja wudu pakai air di botol, dituang, basah semua. Nah, botolnya jangan dituang, di atasnya itu dikasih semprotan, sprayer, ya Pak. Jadi mukanya disemprot, ces, ratain. Tangannya ces, ratain. Itu ya kalau kita baca doa iftitah itu ada bunyinya, ya Allah, bersihkanlah diriku bil ma'i wassalji wal barodi, dengan air, dengan salju, dan dengan apa, al barodi, embun.